adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji edisi Minggu tanggal 29 September 2024. Marilah kita awali Sabda Siap Saji kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita mendengarkan bahwa para murid Yesus mendapati orang-orang lain yang bukan termasuk kelompok mereka mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Lantas mereka tidak berhenti di situ saja. Mereka menanggapi perbuatan orang-orang itu dengan mencegah orang-orang yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Pada titik ini kita melihat suatu kesombongan dalam diri para murid.
Para murid merasa bahwa hanya mereka sajalah yang diberikan anugerah oleh Yesus untuk mengusir setan serta mengadakan mujizat. Memang pada titik ini benar mereka diberikan sebuah anugerah oleh Tuhan karena mereka adalah orang-orang terpilih. Namun, mengapa orang-orang lain yang tidak termasuk dalam golongan para murid mampu mengusir setan, mampu mengadakan mujizat bagi orang lain? Jelas ini dilakukan karena kepercayaan mereka dalam nama Yesus. Mereka mengusir setan dan mengadakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa artinya hanya karena nama Yesuslah pengusiran setan atau pengadaan mujizat dapat berhasil. Hanya karena Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, entah dalam kehidupan menggereja atau dalam kehidupan bermasyarakat, kita kerap kali merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar. Dalam kehidupan gereja misalnya, kita merasa kelompok kita adalah kelompok yang paling benar. Sementara kelompok-kelompok yang lain adalah kelompok-kelompok yang tidak benar. Bahkan kelompok-kelompok yang sesat. Walaupun sama-sama memuji nama Yesus, memuji nama Allah. Jelas pada titik ini terjadi yang namanya sebuah kesombongan. Sikap sombong, merasa diri yang paling benar, bahwa kelompok saya adalah kelompok yang paling benar, sementara kelompok-kelompok yang lain adalah kelompok yang tidak benar, bahkan kelompok yang sesat. Jelas pandangan-pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru dan harus diluruskan. Tuhan Yesus itu merupakan Tuhan yang universal. Dia hadir bagi setiap orang, bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Dia hadir bagi semua orang, hadir bagi semua kelompok tanpa memandang apapun. Karena itu tidak benarlah bahwa ada kelompok-kelompok yang merasa dirinya benar, sementara orang lain itu sesat. Maka kita perlu untuk memeriksa diri kita kembali. Apakah kita bersikap sombong ataukah kita menghargai orang-orang lain yang juga percaya kepada Yesus namun dalam cara yang berbeda? Kita perlu melihat kembali apakah saya merasa bahwa saya ini adalah orang yang paling dekat dengan Yesus sehingga sayalah yang dianugerahi oleh Yesus berbagai kemampuan, berbagai talenta, sementara orang lain adalah orang yang sesat atau orang yang kurang dekat dengan Yesus. Karena itu, saudara-saudari umat Allah terkasih, kita diajak untuk tetap fokus dalam hidup kita, fokus untuk membangun kedekatan dengan Yesus tanpa menghakimi orang lain, tanpa menghakimi orang lain yang juga percaya kepada Yesus. Boleh jadi rahmat Allah atau rahmat yang diberikan Yesus itu mengalir pada orang-orang lain yang kurang dianggap dalam kelompok-kelompok masyarakat atau dalam gereja. Boleh jadi rahmat Allah itu mengalir sangat deras, mengalir luar biasa dahsyat dalam diri mereka. Kita tidak boleh benci kepada mereka atau melarang mereka untuk semakin mewartakan nama Yesus di tengah dunia. Melainkan kita harus mendukung mereka, merangkul mereka, serta senantiasa bersatu dengan Allah tanpa mengucilkan orang lain. Ketika kita bersikap sombong dan mengucilkan orang lain, jelas dalam hati kita telah timbul kebusukan. Mulut kita menjadi berdosa. Pikiran kita pula menjadi berdosa. Akhirnya
kita mulai menyebarkan fitnah, menyebarkan informasi yang tidak benar tentang saudara kita yang sebenarnya juga memuliakan Allah, berkelahi, saling adu argumen, merasa diri paling benar sementara orang lain itu tidak benar, serta hal-hal negatif lainnya. Jelas hal ini dapat menyesatkan orang lain, membuat orang lain jatuh dalam pencobaan dan kita pula jatuh dalam kedosaan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Yesus dalam Injil, jika mulutmu berdosa atau jika tanganmu berdosa, enggalah. Jika kakimu menyesatkan engkau, enggalah. Jika matamu berdosa, cungkilah. Jelas, kita tidak bisa menafsirkan firman ini secara lurus-lurus. Karena kalau kita refleksikan kehidupan kita, mungkin kita menjadi manusia tanpa organ tubuh. Artinya apa? Kalau mulut kita, hati kita, bagian-bagian tubuh kita membuat kita jatuh dalam dosa, maka kita diajak untuk kembali bertobat. Kita diajak untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Bertobat dari segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Karena tubuh kita itu sebenarnya adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Tidak benar kalau misalnya karena mulut kita jatuh ke dalam dosa. Karena tangan kita, karena mata kita atau kaki kita atau bagian tubuh yang lain, kita menjadi berdosa. Dengan tubuh kita senantiasa diajak untuk memuliakan Allah. Dengan cara berdoa, memuliakan nama Tuhan, bantu orang lain. Bukan untuk saling menghakimi serta menjatuhkan orang lain. Karena itu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, firman pada hari ini mengajak kita untuk tetap menghargai sesama kita, mencintai sesama kita yang juga percaya kepada Yesus, walaupun dia percaya dengan cara yang berbeda. Kita tidak boleh menghakimi orang lain, tapi merangkulnya sebagai saudara. Karena itu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, marilah kita kembali dalam diri kita, meriksa batin kita apakah selama ini saya sudah mengasihi sesama saya atau kerap kali menghakimi atau bahkan mengucilkan sesama saya serta menganggap diri sebagai orang yang paling hebat, penuh kuasa, dekat dengan Allah dan jadi akhirnya merasa sombong. Maka Bapak Ibu, maka saudara-saudari umat Allah terkasih, kita harus kembali pada diri kita, berdoa dan mendekatkan diri pada Allah. Demikianlah Sabda Siap Saji pada hari ini. Semoga kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang senantiasa memuliakan nama Allah. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan.